pada tengah malam kita mendapat telepon gitu dari keluarga dekat kita yang mungkin lokasinya bisa dekat, bisa jauh, tentu kita deg gitu. Ada apa ini? Nah, ketika kita deg begitu, dan itu segala kemungkinan bisa terjadi terhadap keluarga kita, kalau kita tidak punya dana darurat, pasti ya repot kita. Berapa sebenarnya dana darurat yang harus kita siapkan gitu? Ya, biasanya financial planner itu memberikan rumusan yang memang berbeda-beda untuk setiap keluarga. Barangkali bagi mereka yang bujangan gitu ya, 3-6 kali pengeluaran bulanan sudah cukup. Bagi mereka yang punya satu anak itu ya, keluarga kecil satu anak, barangkali 6 kali pengeluaran bulanan itu sudah cukup. Tetapi bagi mereka yang punya 3 anak, rasa-rasanya minimal mereka harus punya 12 kali pengeluaran bulanan. Ya, jadi dana darurat itu memang kita harus sediakan untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang barangkali membutuhkan adanya kesiapan bagi kita. Nah, sebagian besar saya yakin teman-teman kita jangankan 12 kali, 6 kali, 3 kali pun belum tentu. Banyak mereka-mereka yang hidup dari bulan ke bulan ya. Nah, tanggal 25 ditunggu, tanggal 17 habis, tanggal 25 ditunggu, tanggal 17 habis. Itu sebabnya kita berkewajiban di banyak kesempatan juga membekali mereka, mengingatkan untuk hati-hati mengalokasikan ya. Jadi para financial planner itu biasanya gitu, dana darurat 6 kali sampai 12 kali gitu. Setelahnya itu kita masuk. Setelah menyamakan dengan tujuan kita, kira-kira kita bagaimana? Kalau saya sederhana dulu tuh ya. Saya sedang punya kos-kosan misalnya. Itu hitungnya sederhana banget. Anak saya tuh 3. Kalau nanti kuliah di Bandung atau di Jakarta atau Jogja, saya biaya hidupnya 1 bulan berapa juta ya. Sehingga saya butuh berapa kamar. Sederhana kan, jadi menjadikan saya berbeda nih. Oh, alokasi saya perlu di properti di bidang ini gitu. Tetapi di saat-saat tertentu saya juga menyesuaikan. Punya sedikit duit gitu ya dari bonus barangkali saya biasanya masuk di reksadana dan lain sebagainya. Jadi alokasi memang saya membuat alokasi seperti teman-teman risk itu, maksimal perkebunan berapa, maksimal itu berapa gitu. Tapi sekali lagi alokasi itu menjadi bersifat sangat personal. Nanti bangsa dan teman-teman bisa melihat kira-kira tujuan saya itu kemana dalam berapa tahun ke depan. Dan masing-masing instrumen itu kan menghasilkan return yang berbeda. Ya, ada yang 12%, ada yang 7%, ada yang 3% ya. Nah, pilihan itu mesti mendekati kepada tujuan kita gitu. Bang Zainal tadi juga menarik tentang mengangsur dan investasi, ya termasuk mengangsur untuk hutang. Yang perlu kita sadari teman-teman, banyak juga loh mazhab yang nggak mau berhutang sama sekali anak-anak kita itu. Ya, padahal di titik tertentu hutang itu juga kita butuhkan. Case sederhana misalnya seseorang yang baru 4 tahun bekerja, dia kalau toh bisa menabung, berapa sih tabungannya? Jangankan untuk membeli 1 unit rumah, ya untuk DP-nya pun belum tentu itu cukup gitu ya. Tetapi kita punya pembiayaan pegawai atau pembiayaan komersial lainnya, itu diambil nggak mengapa. Itu bukan hanya investasi, tetapi menurut saya itu proteksi. Kok bisa? Iya, begitu kita membeli rumah 500 juta, 1 miliar dan sebagainya, kalau Allah berkehendak lain tidak sesuai dengan rencana kita begitu, dipanggil 2 tahun setelah masa pembiayaan, maka anak istri kita itu juga akan mendapat tinggalan berupa rumah yang harganya juga gede, tanpa ada kewajiban membayar. Coba kalau kita tidak mengambil hutang yang baik tadi, tentu kita akan tidak meninggalin apa-apa ke anak-anak kita. Itu sebabnya di dunia finance itu 3 jenis loan atau debt itu ada. Yang pertama itu worst ya, yang paling buruk. Itu adalah uang kita gunakan untuk membeli sesuatu yang bersifat perishable. Misalnya kita kartu kredit, kita traktir teman-teman di restoran yang mahal, main golf seperti Bang Ismul setiap hari gitu ya. Tiba-tiba bulan depan bilnya itu ada, yang tinggal cuma foto-foto aja di Instagram. Nah, itu nggak membekas sama sekali. Nah, itu worst ya, pinjaman yang paling buruk. Yang sedikit lebih bagus itu yang better. Itu adalah sesuatu yang kita terima, pinjaman uangnya kita gunakan untuk membeli barang-barang yang bersifat depreciable. Misalnya untuk beli kendaraan supaya kita tuh kalau bekerja nggak telat gitu ya. Tapi angkanya tetap menurun, memang ada depresiasinya gitu. Tapi itu jauh lebih baik dibanding yang pertama tadi. Dan yang terakhir yang the best debt, the best loan itu adalah uang yang kita terima dari pinjaman kita gunakan untuk membeli sesuatu yang bersifat appreciable. Misalnya untuk membeli rumah di distrik, di area yang sangat menarik lokasinya, bisa kita sewakan, itu harganya akan naik dan kita akan dapat nilai dari sewa. Itu adalah contoh-contoh pembiayaan atau loan debt yang kita bisa ambil. Jadi tidak semua pinjaman jelek ya.
itu pun juga perlu kita tularkan kepada anak-anak kita. Hei, kalau kamu dipanggil, bukan kamu ya, hei kalau Tuan X dipanggil baru 3 tahun kerja, dia ninggalin apa ke anak-anaknya itu sama istrinya? Pasti hampir nggak ninggalin apa-apa. Tapi kalau kamu ngambil pembiayaan yang diasuransikan, insya Allah ya mereka adalah tempat untuk berteduh gitu. Itu ya Bang C ya, nanti Bang Medi lengkapi ini. Terima kasih.